kepastian untuk dijadikan dasar dalam putusannya. Selanjutnya, ketentuan mengenai pembuktian ini dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu dalam pasal 100 sampai dengan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Pihak hakim dalam memeriksa perkara juga wajib menentukan siapa di antara pihak-pihak baik tergugat maupun penggugat yang dapat memberikan alat bukti tersebut. Selanjutnya ada teori-teori dalam pembuktian. Yang pertama ada teori pembuktian bebas. Pada teori pembuktian bebas ini, teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dan penilaian pembuktian tersebut dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki oleh pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran dan kewenangan kepada hakim dalam mencari kebenaran. Teori ini juga menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori pembuktian terikat. Artinya hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi hakim harus memberikan putusan yang selaras dengan alat-alat bukti yang dihadirkan ketika persidangan. Teori ini juga menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin memberikan kepastian hukum. Misalnya hakim terikat dengan alat bukti sumpah. Artinya apabila tidak ada pihak yang sudah bersumpah, maka ia dimenangkan perkaranya. Sedangkan bila ia menolak sumpah, maka ia akan dikalahkan. Selanjutnya, teori pembuktian terikat. Ini ada beberapa cabang lagi dari teori pembuktian terikat. Yang pertama ada teori pembuktian negatif, di mana teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larang-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim di sini dilarang dengan pengecualian. Selanjutnya yaitu yang kedua ada teori pembuktian yang positif. Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, di mana hakim diwajibkan tetapi dengan beberapa syarat. Yang terakhir ada teori pembuktian gabungan. Artinya hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Misalnya hakim bebas menilai suatu alat bukti permulaan sehingga hakim masih perlu adanya sumpah tambahan untuk sebagai alat bukti tersebut. Nah, macam-macam alat bukti berikutnya adalah berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ada beberapa alat bukti. Yang pertama, surat atau tulisan, yang kedua, keterangan ahli, yang ketiga, keterangan saksi, yang keempat, pengakuan para pihak, dan yang kelima, pengetahuan hakim. Nah, yang pertama, surat atau tulisan. Surat atau tulisan yang termasuk dalam pembuktian ini adalah pertama termasuk akta, yang dimana akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Yang kedua yaitu surat yang bukan merupakan akta. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akta terdiri dari akta autentik, yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat hukum, dan yang kedua akta di bawah tangan atau akta yang ditandatangani pihak lain. Yang ketiga yaitu surat-surat yang bukan akta. Kemudian terkait dengan bukti keterangan ahli bahwasanya pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Kehadiran seorang seorang ahli di persidangan adalah atas permintaan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya. Dan keahlian saksi, keterangan ahli ini haruslah divalidasi seberapa pantas orang tersebut disebut ahli dalam bidang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, keterangan ahli, ada beberapa saksi yang tidak diperbolehkan hadir berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama adalah keluarga saudara atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa. Yang kedua, istri atau suami dari salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai. Yang ketiga, ada anak yang belum berusia 17 tahun dan yang terakhir adalah orang yang sakit ingatannya yang tidak boleh dijadikan sebagai saksi.
Dan selanjutnya, bukti berikutnya adalah pengakuan para pihak, di mana pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Menurut pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Dan terakhir ada alat bukti berupa pengetahuan hakim, di mana pada hal ini hakim sebagai pembuat keputusan dari suatu perkara bebas untuk menentukan satu apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri. Selanjutnya, hakim juga bebas menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. Dan yang terakhir adalah hakim bebas menentukan kekuatan pembuktian dari barang-barang atau alat-alat bukti yang diajukan selama proses persidangan. Nah, demikian pemaparan terkait dengan pembuktian pada peradilan tata usaha negara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.